Kita di pot jambu biji ini ya. Jambu biji swimming pala. Buahnya ada ini. Besar banget teman-teman. Nah, besar banget dan ini harus kita nikmati. Susah gimana? Semili lagi. Udah lah pokoknya. Makasih, Pak. Siap. Ini jambu apa ini, Pak? Jambu red diamond. Red diamond. Jadi berlian merah. Iya, benar, Pak. Berlian merah asli dari Asli dari luar, Pak. Kita ngambil dari luar. dari luar negeri atau di luar mana ini? Luar Indonesia. Sengaja. Luar Bangka, nih, Pak. Biar seneng langsung di Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dan para cucu atau kolok, pagi ini di tengah gerimis saya berada di Tuatunu. Tuatunu salah satu kampung yang paling tua di Bangka Belitung. Ada dua kampung yang paling tua di Bangka Belitung tuh. Tuatunu dengan Nenang. Nah, Nenang. Nah, sama saya itu Muntas Soraya. Ikuti. Siknya dia itu. Sampai ada ngajak. Muntas Soraya. Dan nih orang yang kreatif setengah gila. Tapi memang orang gila itu rada-rada menginspirasi ya. Beliau ini punya kegilaan dalam tanda kutip, karena kalau menurut mak saya dulu tuh ada 44 jenis gila. Ada gile mentina, ada gile mati, ada gile makan, ada gile petata, ada gile. Nah, ini gile kreatif. Beliau ini gile kreatif. Bang Redi lah saya manggilnya ya. Iya, siap. Bang Redi ini punya kebun, tidak seperti orang-orang lain. Dia punya kebun buah di dalam pot. Bang Redi, kita ingin keliling di halaman rumah dan di belakang rumah nanti. Sekalian yang sudah berbuah, mohon diikhlaskan kalau kami dikit-dikit nyuri. Gitu. Siap. Oke, Siap. kita keliling. Pak, jadi kita mau kemana nih yang pertama? Kita jalan-jalan ke belakang. Dan lahannya sangat luas. Ngapain tuh Pak? Lihat calon kebun anggur. Nah, calon kebun anggur. Di sini udah teman-teman lihat. Lapangannya nggak terlalu luas, tapi pohonnya itu banyak banget tuh teman-teman. Dengan memanfaatkan lahan sempit bisa seperti ini ya Pak. Insya Allah. Semoga lebih besar ke depannya. Amin, amin, amin. Dan semoga bisa menginspirasi Siap. semua warga di Bangka Belitung khususnya. Mana nih Pak? Nah, ini calon kebun anggur kita. Insya Allah dalam waktu dekat kita buatkan ada 20 sampai 25 planter bag anggur. Oh, jadi di dalam pot ini anggur semua. Anggur insya Allah. Dan bisa teman-teman lihat itu untuk pupuknya itu organik Pupuk banget. organik. Semua pupuk, Bu? Semua Ini pupuk. lihat Pak. Pak Bang. Jadi biar Dari diketahui semua buangan dapur. buangan dapur. Buangan dapur. Nggak memakai bahan kimia gitu Pak. Insya Allah hanya starter. Pas starter pertama kita kasih NPK tuh paling 2 sampai 5 butir. Nah, pertanyaan saya, anggur ini berbuah dah? Berbuah. Berbuah. Yakin. Yakin, sangat yakin. Oke, ini Tidak kita artinya baru bisa bilang tidak berbuah karena menurut beberapa masukan dari kawan dari Pulau Bangka, luar Pulau Bangka, berbuah. berbuah. Oke. Jadi kita sudah belajar. Tapi ini kan baru tanam. Siap. Ya, jadi kita nyari yang sudah berbuah. Apa? Buah. Yang sudah berbuah bisa dipetik bisa banyak Pak. Apa? Jambu, Jambu, air, jambu air, sawo, sawo. jambu biji. Kita ngelihat nggak? Siap. Oke. Siap. Nanti kita mau nanya juga Siap. berapa jenis tanaman di sini, Boleh, berapa banyak. boleh. Sekarang kita ke atas juga bisa Oke. langsung petik nih, Dede. Ini Muntas. Muntas bisa petik langsung. Ini, Pak, memang harus Dibungkus untuk mengurangi serangan hama pertama. Bisa tidak kita bungkus tapi kita mesti pakai insektisida. Oh, ini supaya organik, supaya Organik. langsung bisa dimakan, Langsung. nggak usah dicuci. Tidak usah dicuci. Nggak usah dicuci, misalnya begini. Ini kan dipetik, nah dipetik kayak gini, terus langsung bisa Langsung Bang, eksekusi. lah diizin lah minta aben lah makan lu abang deh. Tenang. Simpan masih banyak lagi. Betul. Kayak
aku bungkus. Benar-benar manis. Alhamdulillah. Ini jambu air. Jambu jenis madu Delhi. Madu diri. Ada berapa jenis jambu air di halaman rumah Di nih? halaman rumah kami ini baru ada 16 jenis jambu air. Berbuah semua? Yang berbuah 5 sampai 7 jenis. Sudah sejak kapan Pak mau mulai bisnis kayak gini Pak? Ini sebenarnya dimulai 2015 yang lalu, awal pertama. 2000, oh, oke. Mulainya gara-gara kesakit hatian. Sakit hati? Oh, sakit hati guys. Sakit hati sama siapa? Sakit hati sama keadaan. Oh. Jangan negatif thinking lah bang. Ya. Kan juga kayak abang. Keadaan yang kami maksudkan begini, keadaan kita tanah luas segala macam ada, kenapa kita tidak nanam sendiri? Kenapa kita tidak belajar dari kawan-kawan yang bisa? Oke. Akhirnya sakit hati itulah membuat oke lah kalau memang tidak bisa belajar dari kiri kanan, kita belajar dari luar. Oke. Jadi nanti kita ngobrol mengenai itu, kita masih keliling lagi Siap, ya. siap. Dok. Kami lagi. Ini sawo ini. Sawo. Gila daun besar. Ini sawo raksasa. Asli? Asli Meksiko. Asli Meksiko. Ini sawo raksasa asli Meksiko. Belum ada buahnya. Belum. Tapi yakin berbuah ini. Insya Allah berbuah. Ini orang yakin banget sih. Tapi beneran, ini pohon-pohon buah-buahan di sini itu semuanya berbuah. Ditanam di dalam pot. Ini rada-rada gila. Tapi kita suka kegilaan. Sih. Ini kita ke dalam boleh? Boleh, boleh dong. Bukan cuma di halaman belakang samping rumahnya. Nah ini masuk lagi kita ke sini. Halaman tetangga nggak kita pakai? Halaman tetangga aja dia pakai. Untuk tetangganya baik. Atau bisa petik satu lagi jambu. Kita di pot jambu biji ini ya. Biji. Jambu biji suwimi pala. Pala. Buahnya ada ini. Besar banget teman. Nah, besar banget dan ini harus kita nikmati. Lagi bang. Milih lagi. Udah lah pokoknya. Makasih lah. Siap. Di mana ngambil kantong plastik? Ade. Aduh, ada. Pundak lapon. Sebelah ada. Ini kecil toh, kami kadang sampai 5, 7 kilo. Jadi bisa 5 sampai 7 Sebanyak. cangkok. Ya, Jadi rada-rada di luar di luar kebiasaan. kebiasaan. Di luar kebiasaan. Ya, lagi-lagi memang gila orangnya. Contoh gitu. Itu ada 3. Ini 4 kan? Ini 4. Empat. Nah, ini cara dia nyangkok. Anti mainstream banget tuh. Ini kan gila ini orang. Orang nyangkok satu, dia bisa Satu 5, cabang. bisa 4, bisa 7. Satu cabang tuh biasa 1 nih 4. Keren. Nah, ini benar-benar di luar kebiasaan dan sekali lagi belajar sama orang gila. Namanya Pak Redi. Bang, Ya. ini ada bibit durian. Ya. Durian ada berapa jenis bibit durian di sini? Yang kami siap jual cuma 3 jenis toh. 3 jenis apa aja? Jenis. Yang jelas super tembaga, dan Super tembaga, masih. cumasi, Dan satu lagi pemanisnya musangking yang dari Musangking Malaysia. yang Itu Malaysia. pemanis. iya. Pemanis. Jadi 3 jenis, Bang. Pertanyaan saya, durian ini bisa ditanam dalam pot dan berbuah nggak? Bisa dan insya Allah berbuah. Berbuah, sudah ada buktinya. Busi kawannya sudah berbuah. Jadi dalam pot kabarnya ya, Ya. di dalam pot itu buahnya cuma 3 butir, 2 butir, harganya 5 juta. Kisaran termurah. Kisaran? Termurah. Termurahnya 5 juta. Jadi abang punya kian ini nanti ditaruh di dalam pot berbuah apa? Itu dibeli gitu. Iya. Nilai ekonominya luar biasa. Ya. Tuntas? Dan ada nih satu lagi bang. Apa? Alpukat? Ya alpukat. Alpukat ada berapa jenis? Alpukat kalau kita pakai gaya bahasa Bangka beto bahwa alpukat itu alpukat mentega. Alpukat Nah. mentega, bukan Miki. Dah. Dah, malah mentega itu yang Miki memang super Nah. kata nasional, cuma alangkah lebih super menurut lidah kami yang Mentega. asli Bangka Belitung. mentega yang Ya, asli menurut Bangka. lidah kami. Iya, iya, iya. Banyak sekali ini. Nah, yang- setelah kita rinci-rinci ke bawah bahwa dari zaman dulu sampai sekarang orang nyebutnya mentega nih. Rupanya ada yang bulat, lonjong, besar, kecil. Ya. Nah, semua orang Bangka nyebutnya mentega. mentega. Nah, nanti makanya kalau kami yang di sini kami tahu, oh yang pucuk merah itu kelah buah merah, Ya. lonjong. Nggak ada yang bulat. Oh. Nah, itu kami sendiri Iya. kok bibit. Oh iya tuh ada yang putih merah. Ya, Jadi gini,
ini orang punya lahan di belakang, samping, depan rumahnya dia tanami dengan buah-buahan di dalam pot. Udah nggak mencukupi lagi, Rumah tetangga juga. rumah tetangga dia pakai. Dan tetangganya seneng. Ini luar biasa. Yuk, saya mau diskusi dengan tetangga saya. Ngobrol-ngobrol sedikit. Ini jambu apa ini, Pak? Jambu red diamond. Red diamond. Jadi berlian merah. Iya, benar Pak. Berlian merah asli dari Asli dari luar Pak, kita ngambil dari luar negeri atau di luar mana ini? luar Indonesia, Sengaja. luar Bangka kita. Biar seneng langsung dibawa pulang. Ini sudah berapa kali panen, Pak? Kalau ini panen perdana Pak, dengan ini panen perdana. Ini kemarin kita petik, Panen perdana. panen perdana. Umur di pot 2,5 tahun. 2 tahun setengah sudah berbuah. Ini bunganya banyak sekali nih. Bisa dipetik nih, Pak ya? Boleh toh, boleh cari yang merah. Ulah nyip kantong plastik apa bang? Nanti kita pasang teknik cara menikmati itu. Oke. Wow. Karena kalau kita makan yang hijau dulu, yang ini akan terasa asam. Oh. Oke. Sip. Ada berapa jenis jambu air di sini? 16 jenis jambu air. 16 jambu air. Kalau jambu biji ada berapa jenis? 13 jenis jambu 13 jenis dan itu berbuah semua. sudah berbuah. Iya. Gila. Ini jambu apa nih pak? Ini jambu jenis kacang. Jambu mekarsari paling lebat di sini ya pak. Sementara ini iya, ini rasanya manis. Ha-ha. Walaupun masih hijau manis, belum agak sedikit sepat masih. Bisa langsung diambil gitu pak? Bisa, bisa. Ambil langsung apa? Ya ini deh, ini agak manis. Tinggi pak, aku udah nyampe pak. Jadi yang kelihatan bisa dipetik jamu yang warna hijau, lihat di kumisnya deh. Kalau kumisnya ini hitam, ada jarumnya hitam berarti udah matang, siap, bisa dieksekusi. Kalau saya sih matang semua, Pak. Siap dong. Radok gale pak. Demi Allah manis. Nah, Pak Redi, Ya, artinya Pak Redi itu Bapak yang sudah Siap selalu. siap. yang selalu siap. Ini kan hasil kebun yang kita paling hari ini. Paling. Jadi gini Pak, nilai ekonominya dengan Bapak melakukan kayak gini tuh bagus nggak? Alhamdulillah toh, dari hasil panen dan hasil bibit di sekitar halaman, menurut kami yang kecil sangat luar biasa. Mengenai angka mungkin mengenai angka orang kecil dengan orang besar kan tidak sama luar biasa. Ya angka itu bisa berbeda-beda, Beda. tetapi sangat bersyukur Sangat sekali. bersyukur dan sangat Nah. membantu. Yang namanya kebun buah-buahan tuh sangat jarang. Di sini ada ratusan jenis buah-buahan dan kita menikmati hasilnya dari mulai durian, buah-buahan yang lain, jambu yang paling banyak, jeruk, sawo, lengkeng, apa segala macam. Nah, apa sih masalah orang Sangka ini kok nggak kayak gini dari dulu? Kalau bahasa ada dua bahasa toh, bahasa lembutnya satu, ada mau belajar. Nggak mau belajar? Bahasa sakleknya satu lagi toh, Apa? pemalas. Pemalas, Malas. dan kawan nyusah. Tidak kawan nyusah. Tetapi ternyata tanah Bangka ini Tanah Bangka super. super. Saking suburnya ya. Saking Nah, subur. katanya di Bangka itu kan ada mitos bahwa bertanam itu tidak bagus, katanya terus. Itu katanya kemarin itu ada 3. Itu Ya, apa itu? jadi waktu kami masih muda dulu tahun 80-90-an itu kan kami bikin nanam nih. Cuma anekdot dari orang yang salah kami dengar waktu itu bahwa ada 3 atau anekdot yang harus kupatahkan dan sudah terpatahkan. Iya. Pertama apa itu? satu, tidak kerja ikan nanam di Bangka, tidak hidup. Nggak hidup. Pertama. Kedua, Kedua, percuma ikan nanam di Bangka, hidup tidak berbuah. hidup gak ada berbuah. Tidak berbuah. Nah, sekalilah berbuah, Sekali, yang ketiga itu. Yang ketiga? tidak kerja ikan nanam di Bangka, man berbuahnya masam. masam. Jadi 3 hal ini yang menghambat orang untuk bertanam buah-buahan di Pulau Bangka.
pertama ada hidup katanya lagi ini kan, ini kan narasumber katanya itu kan banyak sekali. Yang kedua, andai pun hidup Tidak berbuah. lalu berbuah, andai pun berbuah katanya masem, Ya. tapi dipatahkan langsung oleh Bang Redi. Nah ini Pak Redi, setiap hari Pak Redi di sini ya. Di sini insya Allah. Jadi ini rumah tempat tinggal, Usaha. tempat usaha. Jadi kalau waktu saya telepon beliau, ada di mana? Ada di kebun, ada di rumah. Lalu ku bilang, kebunnya di mana? Ya di rumah. Nah ini kebun saya di rumah, dia bilang. Saya kalau jawab ada di kebun, ada di rumah, ya sama, dia bilang. Jadi beliau ini orang yang kreatif, menghasilkan nilai ekonomi, mematahkan mitos-mitos yang ada di Pulau Bangka bahwa bertanam itu susah, ternyata gampang. Nah, ini pot buah-buahan, ini sengaja dibungkus supaya higienis ya, dan menggunakan pupuk organik. Ya itu lagi bahwa harus diketahui kawan-kawan semua seperti di Bangka Belitung. Aku mencoba memakai pupuk yang tidak bayar. Yang tidak bayar. Nah, ada omongan gini tadi malam sama saya. Ketika saya bicara tentang pot dan tanam buah-buahan, dia bilang itu orang kaya karena biayanya besar, Dik. Saya bilang nanti saya bikin video, bukan orang kaya. Maaf saya ngomong, ini bukan orang pemodal besar, bukan pengusaha hebat, bukan ini, tetapi saya bilang ini orang kawa dan orang gila. Dan hari ini saya ketemu karena memang kenal gitu kan, tahu beliau ini dari Buya Hendy Kurnia. Oh iya. Iya, Buya Hendy Kurnia. Terima kasih Buya mengenalkan saya sama beliau ini. Bangku izin nanya juga nih, Apa? bicara tentang modal. Modal. Jadi kan kita sebagai anak muda nih pengen juga usaha. Dan di waktu pertama-tama Bapak mulai usaha ini berapa tuh Pak? Modalnya besar nggak sih Pak? Pertama modal dengkul. Wow. Dengkul Bapak apa dengkul orang? Bukan dengkul yang lain, Dengkul gitu ya. Jadi kembali lagi omong itu kembali ke kata atau tadi bahwa kalau ekspor itu mahal kan, itu kupatahkan semuanya. Wow. Jadi begini temori kan, pot mahal cek, oke lah sekarang kita cari drum bekas tidak ada cek, oke cari apa ember cat tidak ada cek, cari ember cat kecil pun tidak ada lah cek, ya sudah ikan beli beras tidak tiap bulan, jadilah macam-macam, pakai karung beras. Wow. Dan kubuktikan kalau itu ada salah satu pakai karung beras. Pakai karung Beras, jadi tidak ada. Pertama pot bukan masalah, selesai kan. Bener. Nah, media misalnya, media cuma selama ini kita berpikir dengan media yang pupuk mahal segala macam akan menghasilkan mahal, belum tentu. Angku ini mohon maaf adek, pupuknya cuma dengan kotoran hewan. Apa saja, semua kotoran bagus. Ada kata-kata begini. Ada seorang ulama dari Jawa Timur pernah menemui saya di Bangka Belitung. Dan dia mengatakan pada saya, "Hei Ahmadi, orang Bangka Belitung itu adalah orang kufur nikmat." Loh, saya bilang kenapa Pak Kiai? Tanah yang begitu luas, tanah yang begitu subur, tidak dimanfaatkan untuk nilai ekonomi. Kalau kalian bertanam, kalau kalian berternak, kalau kalian budidaya, Bangka Belitung itu luar biasa. Kita seringkali beli kunyit, orang kampung pergi ke kota sekarang. Beli lengkuas, beli laos, beli terong ke kota. Kalau terong-terongan memang iya. Terong, beli cabai, bukan cabai-cabean ya. Untuk dapur. Untuk dapur itu sudah berapa banyak duit. Ayo manfaatkan lahan sempit di rumah kita masing-masing. Belajar sama Pak Redi di Tuatunu, alamatnya di Tuatunu, persis depan lapas Tuatunu. Tapi bukan penghuni lapas loh beliau. Depan lapas ada gang namanya Rasa Mala, jalan Rasa Mala. Rasa Mala. Jalan Rasa Mala, bukan Rasa Malas ya, Rasa Mala. Nah terus saja pokoknya ketemu pasti. Ini pohon-pohon buah-buahan tuh banyak di depan rumah beliau. Sudah berapa tahun ini Bapak melakukan kayak gini? Mulai aktif 2015. 2015, sekarang awal 2021. 5 tahun. 5 tahunan. Nah, berapa banyak orang yang sudah datang ke sini beli apa segala macam? Sangat banyak. Maaf ngomong, kalau saya bilang ribuan mungkin lalu ini di atas 999 lah Pak. Wow. Sudah ribuan orang yang datang ke sini untuk beli bibit. Yang saya tahu, pejabat-pejabat juga sering ke sini untuk beli bibit. Siapa saja sih yang sudah pernah? Maaf, bukan pamer tidak? Ya bukan Pak, ini saya nanya ini. Oh. Alhamdulillah Pak Kepala Daerah kita. Kepala daerah kita siapa aja? Sebut aja nama, nggak apa-apa, kita bukan kampanye. Oh iya siap. Pak Molen pernah ke sini dan mencicipi buah din,
membeli Buah Tin. membeli Pak Molen ya? Pak Molen. Wali kota ya? Wali kota. Saya lupa, udah lama. Nah, siapa lagi? Kemudian ada para petinggi di Bakuda Provinsi. Kepala Bakuda. Ya, Pak Ferry. Pak Ferry Insani ya? Pak Ferry Aprianto. Oh, Ferry Aprianto. Juga ada kepala Bakuda Kota. Sama istrinya menikmati jamu juga. Udah itu timah juga katanya sering. Iya, Pak Rizky. Oh, Bang Rizky. Pak Wirsa Firdaus. Pak Nah, jadi pejabat-pejabat gubernur belum tahu ya ke sini. belum toh. Nanti saya beritahu supaya ke sini. Salam untuk Pak Gubernur. Kalau secara politis kami punya hubungan baik. Iya, kita nggak bicara politik. Sudah itu nanti kita ajak pejabat-pejabat juga biar tahu bahwa ada orang hebat di Pangkal Pinang. Gitu. Jadi sobat, di sini itu sudah banyak orang-orang yang belajar lalu membeli bibit-bibit sambil belajar. Bibit dari kami toh. Berjalan. Oh, kalau beli bibit di sini bergaransi. Tuh dengar teman-teman. Kalau saya pastinya tidak beli. Karena apa? Maling. Oke, malinglah sebelum kamu menjadi pejabat. Kalau sudah jadi pejabat, dilarang maling. Gitu Bang ya? Malah terhormat tapi. Oke. Kalau kalian tidak lupa, subscribe, like, Dan komen. komen. Jangan lupa juga di-share. Atau kalau sekapot anjok. Mantap.